Tugas aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Huswatu Nikmah, CKP Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran di kelas saya lebih menuntut daripada menuntun peserta didik. Saya belum mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik dalam hal minat, bakat, serta gaya belajarnya. Saya juga masih belum mengedepankan emosi dan rasa yang dirasakan oleh peserta didik dalam belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya belajar banyak tentang penerapan pembelajaran yang berhamba pada anak. Untuk itu, saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya, pendidikan itu menuntun, yaitu menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru bukanlah lagi menjadi subjek pembelajaran, melainkan guru hanya sebagai fasilitator. Guru diibaratkan sebagai petani yang hanya memberikan fasilitas yang diinginkan oleh murid untuk tumbuh dan berkembang. Guru juga berperan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi teladan yang kesehariannya akan ditiru oleh murid, menjadi kompor yang akan terus memberikan semangat sehingga murid dapat menyala sesuai kekuatannya, dan menjadi seorang motivator yang mendorong dan memotivasi murid agar mempunyai moral yang baik di kehidupannya yang akan datang. Guru juga berperan untuk menebalkan garis samar yang baik dan menipiskan, bahkan jika bisa menghilangkan garis samar yang tidak baik. Untuk itu, sudah seharusnya pendidikan itu adalah pendidikan yang berhamba pada anak, di mana kita sebagai pendidik memenuhi dan memfasilitasi setiap kebutuhan anak atau murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya menyadari bahwa mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara membuka pikiran saya untuk memperbaiki praktek pembelajaran saya dengan menitik beratkan bahwa pendidikan itu sejatinya menuntun tumbuhnya kodrat murid dengan menerapkan pembelajaran yang berhamba pada anak. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran dengan nilai kolaboratif, berpikir kritis, interaktif, dan kreatif. Catatan praktik baik pembelajaran dan pengalaman adalah: pertama, saya membuat perencanaan. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendiskusikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, saya menyiapkan perangkat pembelajaran matematika dengan media permainan benda konkret, materi bilangan yang saya konsultasikan ke kepala sekolah saya. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, kemudian, murid saya ajak untuk ice breaking. Selanjutnya, masuk ke dalam inti pembelajaran. Saya mengajak murid untuk mengorientasi masalah dengan memperkirakan berapa jumlah stik es krim yang ada di dalam toples.
Oke, kita akan menghitung bagaimana caranya ya. Bagaimana cara menghitung ini? Selanjutnya ada pelaksanaan. Saya membentuk murid menjadi beberapa kelompok dan mengorganisasi murid untuk belajar, menjawab pertanyaan maupun mengerjakan LKPD yang telah disediakan dan berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah mereka berdiskusi, saya membentuk kepemimpinan murid saat mereka presentasi menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian saya merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama, murid membuat refleksi dengan memilih gambar sesuai dengan pengalaman belajar yang saya terapkan di kelas saya. Lalu, saya meminta teman untuk berkolaborasi merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Tantangan dan solusi. Tantangannya, dalam praktik pembelajaran saya masih ada murid yang kurang aktif mengikuti diskusi kelompok dan lebih bergantung pada hasil temannya berdiskusi dalam satu kelompok. Solusinya, guru memberikan motivasi personal kepada murid tersebut dan membimbing secara individu pada murid tersebut saat jalannya diskusi berlangsung, agar murid tersebut menjadi lebih aktif untuk diskusi kelompoknya. Tantangan dan solusi yang kedua, tantangannya adalah beberapa murid yang ketika presentasi di depan kelas kurang percaya diri terkait dengan vokalnya yang masih malu-malu dan serta riri dan juga belum jelas terdengar. Solusinya, guru memberikan motivasi dan penguatan agar lebih meningkatkan kepercayaan diri murid biar bisa lebih aktif melibatkan murid dengan cara melibatkan terus-menerus murid untuk berbicara di depan kelas. Testimoni teman sejawat. Perkenalkan, nama saya Terti Putika SPD, guru kelas 6 dari SD Negeri 3 Karangsari Kendal. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Muswatun Hikmah yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kendal. Pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Muswatun Hikmah di kelas merupakan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa melalui metode permainan. Dengan metode permainan, anak diberikan stimulus untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajarannya. Metode permainan merupakan metode yang sangat disukai oleh anak-anak berusia sekolah dasar. Melalui metode permainan, anak diberi stimulus dapat kreatif, berinovasi, mandiri, sehingga mereka bisa dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sukses terus untuk Bu Hikmah ke depannya, lanjutkan dan semangat. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.